Ada tuh. Gaung trên. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para ikhwan dan santri yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan karunia dan nikmatnya pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita tetap bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadikan wasilah datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita niatkan diikhlaskan Allah, dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Para ikhwan dan santri yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali majelis ilmu kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa Allah. Rabbi zidni ilman Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. 11. Bagi korektor yang menggunakan Al-Quran 15 baris bisa dibuka halaman 555. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesal, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang dia kerjakan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Baik, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan nikmat yang banyak. Mudah-mudahan karunia yang Allah berikan kepada kita mampu untuk senantiasa mensyukurinya dan Allah senantiasa menambah nikmatnya untuk kita semua. Amin. Baik. Sebelum kami lanjutkan, kami mohon siap atas kelapangan, keikhlasan para imam semuanya. Mudah-mudahan Allah balas dengan yang lebih baik. Enak nih nampak wajahnya. Bukan saya yang lihat supaya siapa yang ngantuk, tidak, bukan. Kita di majlis ini kan, insya Allah ya. Mudah-mudahan
Kita selalu berharap kepada Allah, Allahumma a'inna bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah. Amin. Kita mohon kemuliaan kepada Allah. Kita di majelis ini, kalau kita sabar, kita ikhlas, insya Allah Allah memuliakan. Allah dan malaikatnya juga memuliakan orang yang ada di majelis ini. Jadi insya Allah yang ikhlaskan, ada apabila disitu berlapang-lapang, maka berlapang-lapang. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya doakan Pak Haji Asru dan keluarga yang malam hari ini rumah beliau digunakan untuk majelis ilmu kita bersilaturahim. Mudah-mudahan atas kebaikan Pak Haji Asru dan keluarga, ya Allah balas dengan kebaikan yang banyak. Artinya pahalanya diberikan segala urusannya dan senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah, dijauhkan dari segala macam fitnah dan Allah muliakan dari dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi Asru kami minta juga ke depan Haji. Yang mana yang Haji kan kata ini Mas Sebab Mas yang dari Lampung namanya lupa nih, Mas Aris, Mas Nasir. Ini alhamdulillah dari Lampung hadir. Jadi beliau tahu ikhwan-ikhwan mana satu-satu semuanya. Baik para ikhwan yang dimuliakan Allah, kegiatan yang kita lakukan seperti ini selanjutnya hanya kegiatan rutin, ya, kegiatan rutin. Sehingga kami dari tahun 92 kami tinggal di sini, dari tahun 92 sampai hari ini taklimnya nggak pernah putus, insyaallah. Kecuali ada keperluan misalnya hari raya. Jadi setiap minggu selalu kita lakukan. Dan selagi bukan cuma sekedar kegiatan rutin, ya, tapi sebagai salah satu bentuk ketaatan kita kepada ulil amri. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi selain juga menuntut ilmu yang memang perintah ya, pada kaum muslimin dan muslimat, juga merupakan amanah dari imam. Ya, amanah dari imam dan muslimin, dibuat untuk taklim minimal seminggu sekali. Nah, kita usahakan ya setiap malam Sabtu, karena di sini kita setiap malam Sabtu, maka upayakan ya, artinya kita fokuskan malam Sabtu taklim. Nah, seperti itu. Yang ada di pikiran kita itu malam Sabtu taklim. Jadi bagaimana kita berusaha jangan sampai absen kecuali uzur atau ada keperluan lain. Atau mungkin dapat amanah misalnya ke Pasi atau mungkin ke Baru, ke usaha itu atau yang lain-lain. Tapi kalau tidak ada halangan, maka berusahalah untuk hadir. Kalaupun mungkin sampai hari ini kita kurang alimnya, ya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah datangkan para alim di rumah kita. Nanti mereka sampaikan ilmunya, ya, sampaikan ilmunya kepada kita, dan itu dengan harapan ilmu yang disampaikan bisa kita amalkan. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, artinya bisa kita banyak bersyukur kepada Allah. Nah, kita di tempat ini, di sebuah ini, ya artinya semua terarah, ya terpimpin. Nah, baik musliminnya maupun muslimatnya, ya, dari ya, semuanya belajar. Nah, biarpun udah tua-tua dan nyebutnya putih-putih, ya,
Emang Evan tuh Masya Allah tapi masih ikhlas ya, terus ikhlas teman-teman, itu semua juga ikhlas ya. Hadir di majelis ini ya. Walaupun sama kalau dibilang ngerti ngantuk, mungkin semuanya ngerti ngantuk, tapi insya Allah kita ingin ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan lagi ya Allah senang memberikan keistiqomahan kepada kita. Jadi lagi kepada para ikhwan, mari kita belajar untuk mengikhlaskan diri. Ya, memang namanya dipimpin, ya nggak mudah para ikhwan. Nah, gitu. Ya, tidak mudah. Apalagi kalau disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila nanti ya terangkat seorang sekalipun yang memimpin kamu adalah budak sih, maka kamu wajib untuk senantiasa taat. Jadi belajar kita untuk ikhlas. Kalau dipimpin mah gak mudah. Apalagi kita biasa mimpin misalnya, sudah dipimpin, nah, disuruh-suruh gak mudah. Kecuali karena kita ingin mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita sudah mendengarkan tadi bacaan ayat-ayat Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Kami bacakan lagi terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah satu di antara kamu. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari 3 ayat ini, kalaupun cukup dibacakan ayat ini, ya, saya kira sudah sangat cukup. Tidak perlu berpanjang-panjang, tapi dengan 3 ayat ini, ya Masya Allah, sudah mengingatkan kita, sudah menjadi nasihat buat kita. Dan mudah-mudahan dengan dibacakan ayat Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11 ini, Allah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin bersyukur kepada Allah. Kita semakin dekat kepada Allah. Kita semakin bersungguh-sungguh ya, mengikhlaskan diri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhir daripada kehidupan ini adalah kematian. Dulu kita tidak ada, kemudian dilahirkan oleh orang tua kita, oleh ibu kita. Sampailah hari ini, dan nanti sampai saatnya kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah apa yang sudah kita lihat hari ini. Ya, kalau di dalam Al-Quran Allah sebutkan, wasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Bertebaranlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah akibat daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Hari ini sudah kita lihat semua ya, mereka yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah sudah ada di hadapan kita. Sudah ada contohnya kalau berikan. Kemudian orang yang mendustakan ayat-ayat Allah juga sudah ada contohnya, sudah memberikan
sudah ada di depan kita juga. Begitu juga orang yang setengah-setengah juga sudah Allah berikan contoh, dan juga mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari juga sudah kita lihat. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita berusaha terus mohon kepada Allah agar kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan majelis-majelis yang kita lakukan ya rutin setiap malam Sabtu dan di waktu-waktu yang lain, Allah tambah keyakinan kepada kita semuanya. Hari ini kita bisa seperti ini karena kita meyakini ada sesuatu yang kita yakini. Kenapa kita mau hadir? Ya. Kenapa kita mau lakukan seperti ini? Pak Jasrul misalnya keluarga tadi nyampaikan ke kami pada maghrib, nanti taklimnya di rumah saya. Kenapa beliau mau minta di rumahnya? Karena ada sesuatu keyakinan. Ya. Kalau bukan karena keyakinan kepada Allah, tentu semuanya berat. Sama dengan sholat yang disebut oleh Allah, sesungguhnya sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang musyrik. Siapa mereka? Orang yang meyakini bahwa dirinya akan kembali kepada Allah. Kita lakukan sholat. Sholat itu bukan hal yang mudah. Ya. Apalagi kita yang kesehariannya bermaisah, bekerja. Ada istilahnya waktu nanggung. Lagi asik-asik kerja, tiba-tiba waktu sholat harus nanggung. Akhirnya diakhirkan begitu menjelang azan maghrib, baru dia sholat asar. Begitu salam langsung takbir azan maghrib. Dan kami pernah menyaksikan di depan kami. Dia bekerja, nah kami dia pasang itu, pasang jendela. Nah kami di situ. Terus begitu menjelang maghrib, saya izin dulu sebentar. Saya tanya dengan temannya, dia kemana? Sholat asar. Beneran, begitu dia sholat asar aja maghrib. Saya apa menunjukkan di depan kami? Bahwa memang benar ada yang seperti itu. Maka bukan hal yang mudah. Ya. Kita bisa hadir seperti ini, satu rahmat Allah, satu karunia Allah. Nah, sekarang coba kalau para hewan seperti yang kami para hewan bayangkan ya, keluarga kita, istri kita, ya, setiap minggu hadir di majelis taklim. Apa perasaan para hewan melihat keluarga mau hadir di majelis ilmu? Bagaimana perasaan? Senang apa susah? Ya, satu karunia Allah. Kita tidak susah-susah lagi membimbing anak dan istri. Begitu sampai hari Ahad, ya, siang, nah istri kita pada berangkat ke masjid atau di rumah-rumah, ya, hadir di majelis. Nah, Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah. Ya, setiap hari Ahad. Ya, istri kita mintanya pasir panjang, mintanya ke mall, besok kemana lagi, mungkin pusing juga. Ini satu karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Oleh tempat yang di Supah ini, ya, kita jaga, kita syukuri. Kita bisa hadir seperti setiap 5 waktu. Ya, anak-anak kita, maksudnya kami sampaikan waktu-waktu sholat. Ya, tolong anak-anak tidak ada yang berkeliaran, semua di rumah. Yang tidak ke masjid, semua di rumah. Ya, ibu-ibunya semua cari anaknya, kumpulkan di rumah yang tidak ke masjid. Sehingga apa? Melatih untuk senantiasa ingat kepada Allah. Bukan hal yang mudah. Yang disebut oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Bukan hal yang mudah untuk senantiasa ingat kepada Allah kalau bukan karena rahmat Allah.
Kalau bukan karena rahmat Allah, bukan hal yang mudah. Kita tidak sanggup untuk mendidik anak kita, istri kita, kalau bukan karena rahmat Allah. Rahmat Allah. Banyak kan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, anak dan istrinya tidak mau Pak, tidak mau beribadah kepada Allah. Ada yang istrinya rajin, suaminya yang tidak mau ibadah. Semua sudah ada diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, bahkan dalam keseharian kita pun mungkin kita sering menemukan hal-hal seperti itu. Nah, semua itu sebenarnya Allah jadikan menjadi apa? Jadi nasihat buat kita, jadi ibrah buat kita. Nah, bagaimana juga dengan diri kita? Apakah dengan ayat tadi ya, dan surat Al-Munafiqun ayat yang 9, Allah menyuruh pada orang-orang yang beriman untuk apa? Senantiasa ingat kepada Allah. Contoh hari misalnya kita baru selesai sholat isya, ya. Apakah seperti sholat rawatibnya kita sudah terbiasa? Kita biasakan sholat rawatib jangan sampai absen. Nah kita jaga dari hal yang kecil, ya, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah. Terus ya, semua keseharian kita, bagaimana hati-hati kita ini senantiasa terikat dengan masjid. Jadi kalau kita berpergian kemanapun, ya, ingin segera kembali untuk apa? Untuk senantiasa memakmurkan masjid. Nah, selagi seperti sholat itu bukan hal yang mudah. 1 hari 1 malam 5 kali. Kalau dibilang capek mungkin ya, semuanya capek. Yang jualan es misalnya hari ini, contoh ya, jualan es berangkat pagi, tiba-tiba jalan udah jauh, misalnya jualannya sampai ke mana-mana, tiba-tiba kena hujan, akhirnya pulang harus hujan-hujanan. Kami pagi tadi dia Sambas pulangnya hujan, dipaksain juga pulang, ya, sampai di rumah tadi gigil, yang tadi besar Muhammad itu maghrib mendesak, gigil. Apalagi tadi yang jualan yang lumayan jauh. Kalau dibilang letih, capek, semuanya ada panduan. Ya. Maghrib, sholat maghrib. Jadi kan sholatnya sekali bukan cuma sekali, tetapi sampai kita kembali kepada Allah atau sampai kita disolatkan. Maka sholat itu harus apa? Senantiasa kita jaga. Bukan hal yang mudah sekali lagi, bukan hal yang mudah untuk menjaga 5 waktu itu bukan hal yang mudah. Naik turun nih. Nah gitu, subuh nanti misalnya. Coba sekarang dihitung berapa orang kita. Apakah nanti semuanya subuh bisa langsung bersegera sebelum ya orang biasanya berupaya ya. Nah, sholat sunnahnya jangan tinggal ya, atau masjid misalnya. Nah kita datang berawal, kemudian 2 rakaat sebelum subuhnya misalkan jangan sampai ketinggalan. Tapi yang namanya kita manusia ini ada waktunya kadang-kadang lemah, mau bangun lemah, berat rasanya. Tapi karena ingat ini panggilan Allah, ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah, semangat lagi, bangkit lagi. Yang mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan hari ini, ya, Allah memberikan apa? Kemudahan tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kalau hari ini ya, kita bisa aja bangga, bisa aja sombong dengan diri kita, punya fisik yang kuat, sehat, mungkin punya harta yang banyak, pokoknya setiap bulan misalnya lancar usahanya, pokoknya jelas hitungannya sebulan. Jangan lantaran kesibukan kita semuanya
lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah alhamdulillah dengan karunia Allah ya, sudah berhimpun di dalam jamaatul muslimin ya, dipimpin oleh seorang imam ya, kita doakan imam mudah-mudahan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan amanahnya dan kita juga bersyukur nah, kita di sini sudah punya tempat yang aman, punya tempat yang mudah untuk beribadah kepada Allah, maka kita syukuri. Ya, kita saling mendoakan, saling mengingatkan. Karena tadi kami minta semuanya kumpul di depan. Biar Allah melapangkan hati-hati kita semuanya. Ya, kalau tanamkan keikhlasan, walaupun mungkin berat pengennya di belakang sama kadang-kadang saya juga pengennya di belakang. Nah, tapi sering kita sama-sama terus belajar, tidak mudah ya. Tidak mudah. Kalau bukan karunia Allah tidak mudah. Nah, sekali lagi, kalau bukan karena rahmat Allah tidak mudah bagi kita. Kita ini bukan dari latar belakang yang berbeda-beda. Tapi karena rahmat Allah satukan hati-hati kita. Ya, Allah satukan hati-hati kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang bersaudara. Kalimat yang dikatakan Allah. Mudah-mudahan sedikit ilmu ya, yang Allah berikan kepada kita. Yang tadi kalau kami katakan kami di sini dari tahun 92 dan imam-imam seterusnya. Yang putih terus alim. Bahkan kalau mungkin yang punya HP, ya, HP Android, nah itu kan hampir setiap hari ada ilmu masuk, ada artikel, ada ini nasihat, ada tausiah di berbagai macam. Kalau itu mau kita hayati saja nggak masalah. Tinggal bagaimana kita mengamalkannya lagi. Para imam baca setiap hari. Ada yang kirim, ada yang balas, masya Allah, jazakallah atas ilmunya, nasihatnya. Semuanya sudah ada sebenarnya. Ya, sudah ada semuanya. Tinggal kita mau nggak bacanya. Kadang-kadang sampai kebanyakan sampai langsung begitu buka langsung di-delete semua. Saking penuh, sampai HP-nya pun ada. Saking banyaknya guru, ya, saking banyaknya ilmu yang masuk. Nah, mudah-mudahan sedikit ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita, ya, bisa kita amalkan, ya, bisa kita amalkan, ya, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ini kita di sini kan ingin mencari ilmu. Nah, yang ilmu yang sudah dapatkan kita amalkan. Ya dari keseharian kita di sini. Allah sudah berikan fasilitas kepada kita, ya. Allah berikan banyak kemudahan kepada kita. Kita jaga, kita makmurkan masjid kita, ya. Jaga kemudian ukhuwahnya di sini. Ya. Nah, yang namanya kita manusia ini kadang-kadang ya, apa? Tadi itu lagi capek-capek. Pak Iwan saja kadang-kadang pulang kerja capek-capek, istri ngomong begini-begitu, nah, mulai marah kan. Bang Lukman ya, pergi ke pasar yang jualan sampai capek, sampai ke rumah istri belum masak. Tadi kan pengen kebahagiaannya jualan jualan, banyak pengen cerita kepada istri. Apa maksudnya? Habis baterainya. Kocek. Meja pada haus. Nah, ada pun hausnya banyak. Ya. Contoh tadi Pak Lukman begitu jualan, ya, kan kami dapat kabar kemarin itu, Pak Lukman jualan 1 hari 1 juta. Jadi kalau dapat kabar gembira cerita nggak apa-apa. Iwan nggak akan iri saya, nggak iri. Jangan sembunyi-sembunyi, diam-diam. Gitu. Datang ke rumah lain, alhamdulillah saya jualan hari ini dapat 1 juta. Kalau biasanya saya susah. Nah,
Jangan giliran lagi hujan, ya ada postingan masih sisa 3, siapa yang mau siap antar. Misalnya, jangan tersinggung ya Bang Muhammad ya. Nah, yang namanya kebaikan ya apa cerita. Saya yakin di luar nggak akan iri. Malah kita bersyukur alhamdulillah. Nah gitu. Nah begitu Bang Lukman jualan dapat 1 juta, nah, pengen segera pulang, ingin cerita sama istri. Mau bilang deh, alhamdulillah saya jualan hari ini dapat 1 juta. Rasanya kebayang nggak mau sekali bisa 1 juta. Begitu sampai rumah yang maksudnya ingin harus beli emas sama istri, lihat istri mukanya apapun aktivitas kita, ya, berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai malah kita jadi lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, disebutkan oleh Allah ulaika humul khasirun. Nah, maka itulah orang-orang yang merugi menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau merugi menurut manusia, yang tadi misalnya jualan kena ujian rugi. Nah, tapi pada kesempatan lain ya, masih ada peluang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tapi kalau sudah rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya rugi selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi mari kita mohon kepada Allah, mohon rahmat yang banyak dari Allah. Kita banyak beristighfar kepada Allah. Walaupun mungkin selama ini yang segala aktivitas kita menjadikan kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar terus ya, kita dekatkan diri kita kepada Allah sehingga Allah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada kita semua sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Semua sudah ada dalam Al-Quran. Dan beriman, bertakwa pasti akan Allah berikan barokahnya baik dari langit maupun dari bumi. Tinggal kembali kepada diri kita. Kemudian atas karunia yang diberikan oleh Allah, sekecil apapun, sebesar apapun karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, tetap kita syukuri. Ya, karena semuanya akan kita tinggalkan kecuali yang sudah kita gunakan di jalan Allah, yang sudah kita infakkan, yang kita sudah sedekahkan, yang kita berikan ke fakir miskin dan sebagainya, dan untuk amal jariah, nah itulah yang akan menjadi bekal kita kembali kepada Allah. Nah, kami sampaikan kembali dan khusus pada Bang Firdaus ya, yang memang setiap Jumat selalu mengumpulkan jimpitan. Nah, jadi kalau ada rumah-rumah yang tidak mengumpulkan jimpitan, jangan dilewatin. Ya, artinya apa? Kita ajak sebagai bentuk kasih sayang kita kepada saudara kita. Senada minggu ini lewat, minggu depan lewat, minggu depan lagi lewat. Nah, jangan dilewatin terus gitu. Ya, datangin Pak Haji Asrul nggak ada misalnya. Nah, gitu. Nah, jadi nanti didatangin di waktu yang lain. Pak Haji dah sebulan nggak ada jimpitan. Nah, datangin, nggak apa-apa, jangan nanti malu kan. Nah, 2 karung ya. Jadi sampaikan. Karena inilah peluang buat kita. Ya, walaupun sedikit, nah gitu. Sebagai bentuk kasih sayang kita. Nah, kalau itu kita lakukan, ya karena Allah. Ya, Allah akan memberikan rahmat yang banyak buat kita. Jangan yang Bang Firdaus jangan malu. Oh, saya tukang jimpitan pakai gerobak malu. Jangan. Justru itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengajak kepada apa? Kepada surganya Allah. Mungkin dengan yang jimpitan itulah yang mengantarkan kita kepada keberkahan. Nah, jadi ini ya yang mungkin kita anggap biasa-biasa. Ya, tapi di sisi Allah timbangannya insya Allah berat. Nah, jadi Bang Firdaus jangan dilewati, ini usahakan datang ini. Nah, walaupun enggak di waktu yang lain, datang malam-malam atau sore sambil bilang lah Pak Haji, gitu, sampaikan. Misalnya Pak Jaja nggak ada nih, nah, nggak apa-apa, tagih. Nah, itu kebaikan. Atau siapa ya Bang Haji ya, dicontoh. Nah, apa?
sambil kerja bahwa dia sedikit sampaikan dengan keluarga. Insya Allah keberkahannya itu tidak cuma buat diri kita, tapi buat keluarga kita. Ya, dengan sedekah yang mungkin kita keluarkan sedikit itu, ya kita diberi sehat aja udah luar biasa. Kalau kita sakit, masuk rumah sakit, ya Masya Allah, harus berapa biaya? Paling tidak yang nunggu pun susah juga. Ya. Nah, jadi mari sama-sama kita aja ya, kita ya, untuk kebaikan. Nah, kemudian juga kami sampaikan sekaligus Ramadan ini Bang Bukron yang membantu kami untuk mengumpulkan infak harian yang 2.000 ya, minimal 2.000. Nah, itu alhamdulillah sampai hari ini jalan. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu ya, kami dan beberapa ikhwan sudah menyelesaikan hutang kita dengan Pak Haji Dadang untuk timbunan tanah wakaf. Ya, tanah wakaf sudah selesai. Kemudian masih ada sisa berapa, Bang Bro? Nah, sampai hari ini masih ada 630. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu kurang lebih, kami sudah beberapa ikhwan termasuk Lajnah pemotongan hewan kurban itu sudah pesan alat untuk bantu menyumbangkan sapi. Kita pesan 1,5 set, jumlahnya harganya 7 juta. Nah, duitnya baru ada 600 lebih. Nah, jadi terus kita jalankan ya Pak. Kalau bagaimana yang mau nambah, nah, bisa silakan ke Bang Bukron. Kita selesaikan itu, ya. Nah, mudah-mudahan nanti hari hanya untuk hari-hari kurban, nah, sudah kita bisa gunakan ya untuk menyembelih hewan kurban. Nah, para hewan yang sudah berniat kurban, nah mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah mendapatkan rezekinya. Nah, tadi, mudah-mudahan dengan usaha kita hadir di majelis ini ikhlas, kita dipimpin berjamaah, ya hadir dalam majelis sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah. Nah, Allah mudahkan semua. Ya, ketika kita mau ibadah kurban, Allah beri rezeki. Nah, kita bisa ibadah kurban. Sungguh-sungguh pada kita sama-sama berjuang. Kalau orang tadi berjuang dari pagi sampai ke pagi lagi, ya untuk dunia, ya mereka sungguh-sungguh. Nah, kita juga artinya sungguh-sungguh untuk akhirat. Walaupun bukan berarti dunia kita tinggalkan. Nah, gitu. Tapi apa? Akhirat kita jangan sampai kita tinggalkan. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah kan pengennya yang banyak-banyak. Allahumma rizqna rizqan wasi'an bila ta'bin wa lana sabit innaka 'ala kulli syai'in qadir. Mintanya yang banyak, yang mudah, tidak susah-susah. Nah, tapi kita iringi permohonan kita dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ibadah kita bersegera ya, ke masjidnya bersegera ya. Kemudian ibadah yang lain, baca Al-Quran juga jangan kita tinggalkan. Nah, jangan cuma kita mohon kepada Allah, tapi kewajiban kita ya kita abaikan, kita lalaikan. Nah, jadi terus kita sama-sama berjuang, dan mudah-mudahan atas amal jariah yang para ikhwan keluarkan yang menjadi jariah para ikhwan semuanya, yang menjadi bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tadi kan 2.000 rupiah, kita anggap seperti biasa. Nah, sedikit insya Allah banyak Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya. Nah, jadi itu kalau sekarang kami sampaikan, mudah-mudahan dari harta-harta yang kita keluarkan sebagai bentuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalaupun mungkin besok hari dan seterusnya kita dipanggil oleh Allah, kita sudah berbuat. Nah, mudah-mudahan kita tidak tergolong orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau puncaknya bahwa kita semua ini pasti akan kembali kepada Allah. Allahu khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, dari dulu sampai hari ini, Allah tahu semuanya. Nah, makanya kita belajar. Kalau dulu mungkin kita hadir di majelis ini rasa berat, nah kita berbagi. Karena Allah tahu. Kita ikhlas tidak ikhlas, Allah tahu. Nah, kita sungguh-sungguh atau tidak, Allah tahu semua. Nah, dan Allah juga Allah sebutkan. Allah akan melihat siapa di antara kami yang sungguh-sungguh
Dan siapa di antara kamu yang dusta? Kamu tidak akan dibiarkan mengatakan beriman sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah ada dalam Al-Qur'an. Maka kalau kita ada kekeliruan, oh sama ini mungkin saya keliru, saya salah, kita berbaiki. Ya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebelum kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberi petunjuk kepada kita semuanya, senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para kawan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kami dan para kawan semuanya. Kita terus agar keluarga kita agar juga sama-sama istiqomah di jalan Allah. Ya, bersabar ya, terhadap keluarga kita juga harus sabar. Ya, tidak mudah. Kita pengen kan kita sebagai kepala rumah tangga pengen pasangan kita itu sejalan dengan kita. Dan pengennya seperti itu. Sehingga kalau kita memaksakan ketenangan, kesakinaan di rumah tangga kita. Maka yang kita juga sebagai kepala rumah tangga juga harus sabar. Ya, harus lebih banyak sabar. Nah, terus kita doakan istri kita, anak kita agar sama-sama mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah berikan keberkahannya buat kita semuanya. Baik para kawan, sudah kita sampaikan yang pentingnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Naibul Imam yang telah menyampaikan tausiah amar ma'ruf nahi munkar. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami sehingga bisa menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk yang selanjutnya pengumuman, mungkin ada yang ingin disampaikan. Mungkin dari Lajnah Korban. Cukup. Nah, baiklah, berhubung tidak ada yang ingin disampaikan, maka kita cukupkan ta'alum kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang lebih banyak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang benar semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Ada bonceng. Ada bonceng ya? Nah, ada deh bu. Ada ya? Tadi tahu pasti rumah keren itu. Terakhir. Terakhir. Oh, enggak ada. Berbicara terus. Kemana-mana. Aku ayo semua susah kamu. Langsung diok. Udah berapa jatuh terus segala. Kan tidur kamar ini biasanya. Jarang tidur bau di atas. Nonton TV. Di kamar. Ah, mana ya? Kamu makan ayam. Kamu yang aja ada pusing. Aku udah pernah itu. Apa gitu sih sudah pernah.
Bukan. Mana bukanya? Mas. Makan gue ya? Kocek. Cari kantong. Bawa. Gue ya cari kantong. Basin dulu. Cari kantong. Ya sampahnya tuh.